Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai tugas akhir algoritma 2. Di sini kita membuat sebuah program yang bernama itu to-do list, yang dimana nanti di dalam program itu seperti menampilkan kayak misalnya kita ada deadline tugas atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini. Nah, sebelum masuk ke programnya, kita bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hanan Amar dengan NIM 212410103060, dan ada teman saya Suhermanto NIM 212410103022, dan yang terakhir Randy Firmansyah dengan NIM 212410103020. Mungkin bisa langsung masuk dalam programnya. Ya, ini programnya. Seperti biasa kita menggunakan import editor untuk membuat pop-up Windows, terus kita menggunakan time dan date time. Nah, itu untuk kayak seperti tanggal dan waktu. Terus ada ukuran Windows, seperti biasa kita setting ukuran Windows dulu, kanvas, panjang lebar dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada kita membuat list, namanya task list. Nah, ini untuk menampung data-data yang nanti akan kita masukkan. Pertama kita membuat function dev at task. Nah, at task ini nanti kita bisa memasukkan misalnya ada deadline atau apa, kita tambahkan, nanti akan masuk ke task list itu. Terus yang kedua seperti biasa, kalau bisa nambahkan, kita juga bisa mendelete otomatis. Oh ya, sebelum lanjut kita menggunakan with open-nya file handling menggunakan txt ya. Nanti apa namanya, data-data itu setelah di append otomatis muncul ke dalam file txt-nya. Oke, kita lanjut ke yang delete tadi ya. Delete ini untuk menghapus data seperti biasa. Nanti kan ada misalnya data yang ingin kita hapus di dalam program, itu otomatis bisa kehapus menggunakan di dalam function ini ya. Terus selanjutnya ada function open file task. Nah, function ini untuk membaca data yang telah masuk ke list task list tadi. Nah, data-data itu akan di run atau ditampilkan di function ini. Terus yang selanjutnya ada function get time sama get date. Nah, get time ini ya untuk membuat waktu, nanti ada kayak countdown-nya gitu dari jam-jamnya. Terus juga kita membuat get date. Get date ini tanggal. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Suhermanto. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai gambar-gambar ini. Yang pertama yaitu icon. Di sini digunakan untuk image icon atau menampilkan icon text. Ini munculnya itu di bagian kiri atas pada icon kanvasnya nanti. Lalu selanjutnya yaitu ada pada bagian frame atas. Nah, di sini ada top frame image, itu ada di bagian atas sendiri itu ada nanti akan muncul gambar ini. Ini variabel ini yaitu digunakan untuk menampung gambar-gambarnya. Ya, lalu ada label. Label ini digunakan untuk window, lalu image, mengambil gambar yang ini dari variabel ini, lalu dengan background putih, lalu ada place ini digunakan untuk tempatnya, tempat di mana gambar ini nanti akan muncul pada kanvasnya. Lalu ada doc image, ini digunakan gambar juga dengan label seperti ini, dengan place juga seperti ini. Tata letaknya nanti. Lalu di sini juga ada label text. Ini akan muncul di setelah header ini, nantinya akan muncul teks hello guys. Lalu yuk catat aktivitas-aktivitasmu di sini, lalu dan mulai lakukan aktivitasmu. Ini juga akan muncul pada bagian frame atas nanti.
Lalu ada frame tengah, ya ini pada bagian tengah kanvasnya nanti akan muncul juga ukurannya seperti ini untuk lebarnya, lalu tingginya, dan warna backgroundnya itu warna putih. Lalu ada entry text, ini digunakan untuk mencatat, yaitu untuk mengetik lah yang nantinya bakal di-add nanti ke listnya. Lalu ada buttonnya juga, ini button add ya. Nanti setelah mengetik ini lalu mengklik button dan masuk ke bagian frame list. Nah, setelah entry text tadi nanti akan masuk pada bagian frame listnya atau list data-datanya. Dan ada scrolling juga. Scrolling ini akan tampil di bagian frame list. Kan jika datanya banyak itu butuh scroll bar-nya juga. Lalu ada delete icon yang sudah dijelaskan oleh Hanan tadi. Ini untuk icon delete-nya dan digunakan sebagai button. Lalu frame bagian bawah, ada frame bagian pertama, lalu ada yang kedua dan yang paling bawah. Lalu ada label waktu. Nah, ini untuk menampilkan tampilan waktunya nanti dari function get time yang di atas tadi. Lalu ada label tanggal juga. Ini untuk menampilkan bagian data-data, bagian tanggal. Lalu ada window main loop digunakan untuk menampilkan kanvasnya nanti. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai demo program dari yang kami buat. Oke, di sini outputnya yaitu seperti ini di tampilan yang ada di share screen. Jadi tadi kan di bagian frame-frame itu dijelaskan frame atas itu bagian mana. Jadi untuk frame atas itu di bagian ini frame atas kita. Nah, ini untuk frame atas. Nah, untuk frame tengahnya ini di list box-nya. Nah, dan untuk list box ke bawah itu kita beri nama dengan frame bawah. Jadi oke, untuk programnya ini, jalannya program itu semisal kita masukkan suatu list catatan di entry text ini, kita misal ketikkan tugas algo 26 Juni. 26. Oke. Lalu kita add. Oke, ini kan masuk ke list box-nya. Yang telah kita entry text itu masuk ke list box. Oke, kita tambah lagi satu kali lagi coba. Tugas PBO 25 Juni. Nah, itu nanti akan masuk lagi ke bawahnya terus menerus. Jadi nanti semisal list box ini sampai tidak cukup, nanti dia akan otomatis membuat scrolling di bagian kanan ini. Dia nanti bisa di-scroll secara otomatis. Nah, untuk semisal nanti dari list catatan ini kita udah dikerjakan ya. Kita udah mengerjakan list catatan ini. Jadi kita bisa menghapusnya dengan klik di catatan mana kita klik. Semisal algo ini kita PBO, ya PBO kita klik. Lalu kita hapus dengan ini delete. Nah, dia akan kehapus. Begitu juga yang ada di file txt-nya. Coba kita lihat. Nah, ini nampak cuman tugas algo 26 Juni. Baik, mungkin kita bisa nambahkan lagi di programnya tadi mana. Nah, kita tambahkan lagi tugas Madis 30 Juni. Baik, kita add. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini
Nah, ini kenapa kok tidak masuk ke yang urutan nomor 2? Karena di sini tadi kan nomor 2 merupakan catatan dari tugas PBO. Nah, ketika ini dihapus, jadi kita cuman menghapus huruf apa ya, catatannya saja, bukan indeksnya. Jadi indeksnya akan tetap, dan kita kalau kita menuliskan kembali catatan itu akan masuk ke indeks berikutnya. Oke, kembali ke outputnya tadi. Nah, selain itu di sini kami juga memberikan sebuah, di frame paling bawah itu ada tanggal sekarang dan waktu jam sekarang. Nah, kenapa kami inputkan waktu dan tanggal? Karena di sini mungkin tanggal ini bisa membantu apa ya, user untuk mengingat bahwasanya di tanggal berapakah tugas atau deadline yang dikerjakan nanti. Jadi misalnya ini tugas algo 26, oh sekarang masih tanggal 24. Jadi oh masih 2 hari. Nah, untuk jamnya ini juga kan terkadang deadline tugas itu kan ada jamnya, ini jam berapa. Jadi di sini juga kami berikan label waktu juga. Mungkin seperti itu, dan frame paling bawah ini buat created gitu. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu program output demo dari kelompok kami buat. Saya kembalikan lagi ke Mas Hanan. Oke, mungkin itu ya, sekian penjelasan program. Kita recap tadi, ada membuat berbagai macam list function, terus juga kita membuat atau mengedit mockup atau penampilannya. Yang ini to-do list tadi, judul ini frame atas, terus ini frame tengah. Kita tambahkan tadi import date and time, artinya tanggal dan waktu ya, supaya ada kayak countdown gitu. Misalnya kita bisa meminimalisir tugas yang mana dulu yang harus dikerjakan, yang paling dekat, seperti itu. Terus juga yang bawah ini kita menggunakan frame bawah yang telah dijelaskan oleh Sermanto tadi. Oke, mungkin itu sekian rekapan dari keseluruhan program yang tadi telah kita jelaskan. Mungkin bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang kita sampaikan bisa dimaafkan. Kurang lebihnya itu sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.